Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Grace sudah mengizinkan saya untuk melayani Bapak Ibu sekalian pagi ini. Ya, Bapak Ibu perkenalkan, tadi sudah disampaikan Ibu Grace. Saya ada di Manado ini dalam rangkaian kegerakan doa. Kemarin kami meletakkan batu pertama Menara Doa Regional Sulawesi di Bukit Koka. Ya, suatu prestasi dalam kegerakan doa. Kemudian mentahbiskan Menara Doa Kota Manado di Citraland, Ruko Miracle. Di situ, Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Justru di tengah-tengah pandemi, kita melihat semua bahwa pekerjaan Tuhan itu nggak berhenti. Bahkan dengan pandemi kita mendapatkan satu metode baru dalam bagaimana memberitakan firman, bagaimana mendengar firman, bagaimana kita dikuatkan dengan firman, bagaimana kita bisa berkoneksi. Ya, sebelum pandemi kita nggak pernah sangka hari ini kita dengan suasana baru pasca pandemi, dengan cara hidup yang baru, ya, semuanya dengan metode-metode yang baru. Artinya bahwa kita dituntut untuk setiap hari bisa memanage kehidupan kita. Untuk kita setiap hari bisa terbuka. Kita bukan open minded, tapi kita juga harus menerima semua hal yang ada di depan kita untuk tanggung jawab kita ke depan. Amin. Kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memulai segala sesuatu itu mudah. Tapi bagaimana kita sampai pada tujuan itu sesuatu yang lain lagi gitu. Memulai itu sesuatu yang baru, tapi mempertahankan sampai akhir itu juga tidak kalah penting. Ya, itu tidak kalah penting. Khotbah saya kalau saya kasih judul adalah bagaimana kita memanage hidup ini, bagaimana kita perhatikanlah bagaimana sikap kita. Perhatikan bagaimana cara hidupmu. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Ini bicara tentang Daud. Jadi Bapak Ibu, gak ada dari kita yang kebal terhadap persoalan. Jangan kemudian karena kita sudah merasa bahwa kita sudah pendeta, sudah majelis, kita sudah doa tiap hari. Tapi tetap kita harus waspada. Orang seperti Daud saja yang katanya Tuhan katakan orang yang berkenan di hatinya Tuhan tetap tidak luput dari permasalahan, tidak luput dari cobaan. Kita baca 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri dan mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abijail bekas istri Nabal orang Karmel itu.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini kalau kita mau mengerti sungguh kita harus baca dari pasal 27. Kisah ini seperti kita tahu bersama bagaimana Daud dalam pelariannya dikejar-kejar oleh Saul. Di pasal 27 kalau Bapak Ibu baca di situ, Daud dengan 600 orang pasukannya bergabung dengan Filistin agar terhindar dari Saul. Kita baca di 1 Samuel 27 ayat 2. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang seperti Daud yang sudah menerima pengurapan. Daud itu terima 3 kali pengurapan untuk dia sampai dia jadi raja. Di pasal ini pun dia masih takut. Dia katakan bahwa bagaimana satu kali nanti pasti Saul akan dapat sama dia. Jadi dia bergabung dengan orang Filistin. Di pasal 28 ketika Daud sudah sampai bergabung sama orang Filistin di Siklak. Di Siklak Daud hidup selama 1 tahun 4 bulan. Di pasal 28 oleh Raja Akis, Daud jadi pengawal bersama pasukannya yang 600 orang itu. Di pasal 28 juga di situ kita lihat bagaimana Daud bergabung dengan Filistin berperang melawan Israel di Endor. Situasi medan peperangan yang sangat dahsyat. Waktu itu Nabi Samuel sudah mati. Saul benar-benar kehilangan tuntunan Tuhan. Jadi saya mendahului perikop ini supaya kita mengerti bagaimana posisi Daud ketika dia ada di Siklak. Dalam pelariannya dari Saul, Daud bergabung dengan orang Filistin. Di dalam pasal 29 ketika orang Filistin mau berperang kepada Saul, raja-raja Filistin itu kemudian menolak Daud. Jadi Raja Akis bawa Daud karena sebagai pengawalnya, tapi raja-raja Filistin kemudian menolak Daud. Dia bilang ini orang Israel, dia bisa-bisa berkhianat kepada kita. Walaupun sudah direkomendasikan oleh Raja Akis, tapi Daud tidak diterima oleh raja-raja Filistin untuk berperang melawan Saul. Daud dipulangkan, Daud pulang di pasal 30, dia dapat seperti tadi, Siklak terbakar habis. Semua yang dibangun Daud habis dirampok oleh orang Amalek. Sama dengan kondisi banyak orang setelah pasca pandemi. Pekerjaan hilang, baru memulai bangkit, kita merasa kehilangan semuanya. Harusnya Daud berargumen dengan Akis ketika disuruh pulang. Dia tahu Tuhan pernah menyertainya. Daud pernah salah mengambil keputusan di Siklak dengan alasan menghindar dari Daud. Sepertinya Daud sempat meragukan pemeliharaan Tuhan. Situasi seperti itu membuat Daud tanpa harapan, kecewa, krisis kepercayaan. Dia pulang ke Siklak yang dia bangun selama 1 tahun 4 bulan bersama 600 orang, semua diambil habis, dirampok habis oleh orang Amalek. Sehingga
betul-betul Daud posisi yang sangat-sangat di titik terbawah. Sikap Daud kemudian dia ingat Tuhan kembali. Banyak dari kita ketika kita mengalami cobaan, kemudian kita mencari jalan sendiri. Kita tidak bertanya lagi sama Tuhan. Sikap Daud yang bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab itu akan dikembalikan. Pertanyaannya kemudian bagaimana supaya bisa kembali apa yang sudah didapatkan itu, yang sudah diambil oleh orang Amalek. Yang pertama, kita harus kuasai diri. Kita harus kuasai diri. Daud ketika orang-orang pengikut-pengikutnya melihat bahwa semua orang-orang keluarganya, harta bendanya diambil oleh orang Amalek. Di 1 Samuel 30 ayat 1-8 kita baca di situ bahwa Daud mau dirajam oleh pengikut-pengikutnya sendiri karena meninggalkan Siklag bergabung dengan Filistin. Sisi gelap Daud kita tahu bahwa dia pernah salah dengan Bathsheba. Daud orang yang baik yang tunduk pada otoritas. Ada alasan untuk marah sebagai seorang pemimpin Daud kepada pengikut-pengikutnya yang sudah dia jaga, yang dia sudah hidup sama-sama sejak 1 tahun 4 bulan tinggal di sama-sama di Siklag. Tapi kemudian orang-orang itu kemudian yang tidak setia kembali kepada Daud. Orang yang pernah dibela malah sekarang bangkit melawan. Banyak kali kita mengalami hal seperti itu. Kita sudah bersama-sama dengan komunitas kita, dengan orang-orang yang bersama kita. Tetapi ketika kita ditemukan mendapatkan satu saja kekurangan kita, kemudian kita dilupakan semua kebaikan-kebaikan kita. Akibat tidak taat pada Tuhan, situasi hati Daud berada di lembah penentuan. Dia tidak taat sama Tuhan, dia gabung sama Filistin. Sehingga dia gabung sama Filistin, Filistin meninggalkan dia pulang ke Siklag, Siklag habis dibakar. Daud betul-betul berada dalam titik terendah. Situasi hati berada di lembah penentuan. Daud orang yang taat kepada pemimpin, balas budi. Bagaimana sikap pengikut kepada pemimpin? Harusnya mereka mensupport Daud, tapi ada sisi gelap Daud yang menjadi kelemahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang dipimpin, seharusnya kita tidak punya ingatan pendek. Artinya kesalahan pemimpin satu saja, kemudian kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Banyak jemaat di Makassar, bukan di sini. Di Makassar, ketika menemukan kesalahan gembala, kemudian mereka meninggalkan. Dia lupa 10 tahun, 20 tahun bergereja di situ, beribadah di situ, hidup dengan rema dari firman yang setiap hari, setiap minggu disampaikan. Tapi ketika mendapatkan satu saja kelemahan gembala, kelemahan pemimpin, mereka meninggalkan. Mereka lupa 10 tahun, 20 tahun hidup dengan rema dari mimbar yang disampaikan setiap minggu. Tapi dengan satu kesalahan, kegagalan pemimpin, kemudian meninggalkan. Itu yang dialami oleh Daud pada saat itu. Konsekuensi tidak mengikuti kehendak Tuhan. Orang baik bisa disalah mengerti. Memang sekali lagi ada sisi gelap Daud pada saat itu dengan Bathsheba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 kita belajar tentang bagaimana Imam Eli. Imam Eli itu kan keluarganya tidak mendukung pelayanan anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Tidak mendukung. Tapi Bapak Ibu, dari Imam Eli lahirlah, dibentuklah Nabi Samuel.
orang nabi yang mengurapi Daud. Kegagalan, kesalahan seorang pemimpin tidak membuat kita harusnya mengabaikan semua kebaikannya. Cerita sukses itu menginspirasi, tapi kebenaran juga penting. Success story are inspiring, but the truth is also important. Ini medan peperangan iman, Bapak Ibu. Daud ketika dia lari, dia salah, tapi kemudian dia mengerti bahwa dia salah dan dia kembali kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berubah. Seketika kita menyadari kesalahan, secepatnya melangkah mencari wajah Tuhan. Kasih dan setianya itu sifat Tuhan, sifat Allah. Kasih dan setia Tuhan itu menghentikan langkah orang percaya untuk berbuat dosa dengan sengaja. Bapak Ibu, coba kita bayangkan kalau Daud kemudian tidak jadi pulang ke Siklag dan dia kemudian ikut berperang melawan Saul. Padahal sudah dinubuatkan Daud akan memimpin bangsa Israel. Masa calon raja memerangi rakyatnya? Sesuatu yang kalau bukan tangan Tuhan, siapa yang bekerja? Percaya bahwa kasih setia sebagai sifat Allah itu sangat membantu, sangat menolong orang percaya. Itu saya katakan tadi, untuk memulai kepercayaan itu mudah, tapi mempertahankannya itu lebih susah. Mari kita memeriksa diri sendiri. Dave Brannon, ya, seorang autor daripada Holy Bread, dia menulis begini. Baru-baru ini saya membaca setumpuk surat dari era Perang Dunia Kedua yang dikirimkan oleh ayahnya kepada ibu saya. Saat itu dia tugas di Afrika Utara. Singkatnya begini, Bapak Ibu. Ayahnya itu seorang tentara yang berpangkat Letnan 2 di Angkatan Darat, diberi tanggung jawab menyensor surat-surat yang dikirimkan para tentara. Tujuannya supaya jangan ada informasi sensitif yang terbaca oleh musuh. Jadi agak lucu ini Dave Brown. Karena maksud saya ayahnya, karena ayahnya sendiri akhirnya menyensor suratnya sendiri untuk istrinya. Menyensor diri sendiri hal yang baik bagi kita semua. Beberapa kali di dalam Alkitab mengatakan itu. Selidiki aku ya Allah, kenallah hatiku, lihatlah apakah jalanku serong. Di Mazmur 139, Nabi Yeremia mengenakan nasihat yang sama. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Roh Kudus dapat menolong kita berpaling dari perilaku dan tindakan yang tidak menyenangkan hati Allah. Karena itu setiap hari memulai kegiatan, berhentilah sejenak, minta pertolongan Tuhan. Introspeksi apa yang kita lakukan selama ini, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang saya katakan di awal, mungkin kita merasa kita sudah mapan secara rohani, tapi coba introspeksi kembali, menyensor kembali apa perilaku-perilaku kita, apa di dalam hati kita. If it's still on your mind, it's still in your heart. Jika masih ada di pikiran kita, itu masih ada di hati kita. Jangan saudara yang bilang, 10 tahun saya itu sudah 10 tahun. Jangan saudara. Kalau masih ada di pikiranmu, ada di hatimu itu. Kalau kau pernah kecewa sama orang lain 10 tahun lalu, dan kau katakan saya sudah lupakan, tapi masih ada di pikiran, periksa baik-baik hatimu. Itu masih ada. Penguasaan diri buat terakhir untuk mengunci buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan. Ditutup dengan penguasaan diri.
Penguasaan diri, kuasai diri kita. Yang kedua, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu yang dialami oleh Daud, tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya. Di ayat 6 sampai 8 dari perikop kita tadi, ayat 6 dan sampai 8 di perikop kita tadi, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, persiapan pribadi kita itu penting. Maksud saya saat teduh, doa pribadi, itu persiapan pribadi kita. Itu persiapan pribadi kita supaya kita tetap percaya ketika kita menghadapi masalah. Dalam tinggal tenang perenungan Daud, Daud kenal siapa Tuhan yang dia percaya. Dikatakan di ayat 6, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan ketika itu Daud, pengikutnya yang 600 orang itu kemudian mau membunuh dia, merajam dia. Pasti dia kata gini, ini orang-orang pada tidak tahu diri ini. Saya sudah jaga mereka 1 tahun 4 bulan, tapi sekarang dengan satu kesalahan. Kemudian orang-orang itu, pengikut-pengikut, kemudian mau membunuh Daud. Di tengah kemarahan akibat kepedihan hati. Saya katakan tadi bahwa Daud ditolak bergabung dengan tentara Filistin untuk dihindarkan dari dosa memerangi bangsanya sendiri. Bapak Ibu, jangan kita terbawa emosi supaya kita bisa mendengar suara Tuhan ketika ada dalam masalah. Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Di dalam ayat 7 dan 8 apa yang dilakukan oleh Daud? Saya katakan tetap percaya. Melangkah mengambil baju efod. Artinya dia kemudian mencari wajah Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Baju efod itu jubah untuk imam berdoa dengan 2 batu di punggung. Masing-masing bertuliskan 6 suku Israel. Di dalam ayat 6b sampai ayat 8 itu adalah bukti kesehatan hubungan Daud dengan Tuhan. Ketika Daud bertanya, Tuhan bilang, ya kejar. Proses sebagai akibat hanya kita curhat sama Tuhan. Berapa banyak ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita di dalam 1 Samuel lain katakan begini. Ketika dalam masalah, kemudian Daud kembali ke kubu pertahanannya. Bukan kemudian mengatur strategi, bukan kemudian bikin proposal, bukan kemudian panggil semua pasukan, ayo rapat kita atur. Tapi Daud kembali ke kubu pertahanan. Di mana itu? Di mezbahnya. Mencari apa? Mencari tuntunan Tuhan. Di mana itu? Di menara doa. Di mana itu? Di tempat doa kita masing-masing. Di situ kita mendapat tuntunan. Itu adalah kubu pertahanan kita. Ratapan adalah sebuah konsep yang penting dalam perjanjian lama. Dan tertanam kuat dalam pola pikir orang Yahudi. Hak istimewa untuk membawa perasaan sakit hati, ketakutan atau pergumulan terdalam kita kepada Allah yang sangat peduli kepada kehidupan kita adalah hal yang menakjubkan. Dalam perjanjian lama, sifat-sifat inilah yang memberikan perbedaan besar antara Allah, Israel, dan ilah-ilah lainnya. Ratapan itu terdiri dari lima sajak yang semuanya berisi duka hati. Ketika kita curhat kepada Tuhan dan kita mendengar, kita bisa mengukur kesehatan rohani hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih banyak jawaban doa adalah silent.
bukan audible gitu, silent, kita nggak tahu. Pertanyaan kemudian, kalau begitu bagaimana kita tahu tuntunan Tuhan? Kenalilah sifat Allah. Ketika kita mengenal sifat Allah, kita akan bertumbuh jadi dewasa. Kita kenal sifat baik Bapa kita. Anak itu bertumbuh kepada Bapa melalui pengenalan. Kalau kita sering bergaul, kita lebih kenal. Tanpa bicara pun, kalau anak dia lihat papanya punya gerakan, biar bapaknya tidak bicara, dia tahu, oh bapak marah nih, mama marah. Walaupun mamanya, papanya nggak bicara, tapi anaknya tahu kalau gelagatnya bapaknya kayak gini, gelagatnya mamanya kayak gini, dia tahu, ini lagi marah ini lagi senang nih. Tanpa bicara. Ketika kita punya intimacy, semakin mengenal sifat Bapa. Daud dikatakan di bagian lain, orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Free will itu suatu privilege dari Tuhan buat kita. Karena kita ini bukan robot yang sini, begini. Kita diberikan kebebasan, kita punya hak. Itu free will yang jadi privilege Tuhan buat kita. Yang ketiga, supaya kita bisa keluar dan mendapatkan kemenangan yang sudah kita, mendapatkan kembali apa yang sudah hilang, kita harus jaga hati. Kalau sudah dikembalikan, semua kita harus tetap punya jaga hati. Jangan biarkan hidup saudara mempengaruhi penyembahanmu. Harusnya penyembahan saudara mempengaruhi hidup saudara. Jangan kalau lagi bahagia, wah menyembahnya bisa 1 jam. Kalau lagi susah 5 menit aja susah gitu. Jangan saudara. Penyembahan kita harusnya yang mempengaruhi hidup kita. Sisi keadilan Daud. Ketika dia mengajak orang yang 600 orang itu untuk mengejar Amalek, 200 orang tidak mau pergi. Tidak mau ikut. Tapi ketika dia sudah merebut kembali apa yang direbut, yang sudah diambil oleh Amalek, teman-teman yang 400 orang itu, gak usah Daud, jangan kasih yang gak ikut berperang, jangan kasih yang gak ikut kerja. Tapi Daud tidak. Dia kembalikan semua. Harusnya apa yang kita pelajari dari sini? Keinginan pihak lain menjadi kewajiban kita. Artinya kita menyenangkan hati orang lain. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil Tuhan. Untuk bagaimana kita berdampak bagi lingkungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Unity tidak hanya bicara ketika kita virtual seperti ini. Ini kita lagi di live ini Bu ya. Banyak saya juga termasuk ya pengguna Zoom. Kalau kita ayo Zoom, wah rame gitu ya. Tapi kalau ketemu seperti ini kayaknya susah. Kalau di Zoom kelihatan ceria, tapi kan cuma kelihatan dari sini gini, nggak dilihat ke bawahnya gitu. Ya dari sini bisa senyum gitu. Tapi ketika ketemu kok lain. Unity harus terlihat juga, bukan hanya di era baru, era teknologi. Sepertinya kalau di Zoom orang bisa akrab gitu, tapi ketika bertemu kok lain. Maksud saya begini, kita harus punya apa yang nampak itu sama. Apa yang nampak itu sama. Tidak dikamuflase, tidak direkayasa, istilah sekarang apa drama gitu ya. Saya dengar drama gitu. Bukan, tapi bagaimana apa yang dilihat di Zoom begitu ya, oleh sama ketika ketemu.
Kita harus tetap menjaga hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembelajaran ini, apa refleksi dari 1 Samuel 30:1-8? Yang pertama saya simpulkan, kita harus menguasai diri. Ketika semua sudah hilang, kita harus tetap bisa menguasai diri. Bagaimana cara Anda melakukan pemeriksaan rohani yang sehat terhadap diri Anda sendiri? Dan hal apa yang Anda dapat singkirkan untuk memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah karena sekarang sudah online semua, kemudian nanti online saja gitu. Ini bukan juga kepada yang melihat, yang ikut ibadah online, tapi saya mau katakan akan lebih bagus jika saudara datang ke sini dan saudara dengar firman daripada saudara di rumah dan hanya dengar online. Akan lebih bagus saudara datang di gereja dan saudara mendengar firman. Kenapa? Karena di rumah Anda bisa diganggu, Anda bisa terganggu, Anda tidak fokus. Tapi ketika Anda di rumah Tuhan, di gereja, di tempat ibadah, saudara bisa fokus. Kalau di rumah mungkin saudara tidak mandi. Kalau datang sini, tidak mungkin saudara nggak mandi, pasti orang mandi. Saudara tidak menghormati Tuhan ketika mendengar firman dan saudara sambil makan. Saudara tidak menghormati Tuhan ketika saudara mendengar firman dan saudara mengerjakan hal yang lain. Tapi ketika saudara datang di sini, kalau saudara tidak fokus ke sini, pasti malu-malu ada yang lihat di samping. Paling tidak ada yang mengawasi saudara sesama jemaat di tempat ini. Tapi kalau di rumah nggak ada. Jadi saya mau katakan, mari ibadah, datang ibadah, kuasai diri. Dikatakan, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Lihatlah apakah ada perubahan yang pernah kulakukan hari ini agar aku dapat mengenal dan melayanimu lebih baik lagi. Asal kita selalu evaluasi dan bertobat, rencana Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah gagal. Walaupun kita sempat lari dari rencananya. Daud, Tuhan sudah persiapkan dia jadi raja. Walaupun dia sempat lari ke Siklag, tapi rencana Tuhan buat saudara dan saya tidak pernah gagal. Asal saudara tahu, begitu saudara menyadari, saudara harus kembali. Kuasai dirimu, supaya rencana Tuhan buat hidupmu dan hidupku itu bisa dicapai. Yang kedua, resume hari ini, tetap percaya dan berdoa. Keep believe dan pray. Ketika ada masalah, jawab Yesus selalu, jangan takut. Yesus selalu bilang, jangan takut, jangan takut. Harus tenang supaya bisa mendengar suara Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Ketakutan apa yang saudara hadapi hari ini? Bagaimana Anda mencari pertolongan Allah untuk mengatasinya? Saudara harus ada persekutuan dengan Tuhan. Singkap Mazmur 119 ayat 18 katakan begini. Singkapkanlah mataku supaya aku mendengar keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu Tuhan. Rencana Allah kita ini jadi anaknya, bukan robotnya. Jadi kalau saudara bukan robotnya Tuhan, harusnya saudara mengerti dan mengenal Tuhan kita. Saudara, kita punya kehendak bebas, free will, itu privilege yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa Daud tetap percaya? Dihindarkan berbuat dosa yang ketiga kalinya. Dia suaka ke Siklag bergabung dengan Filistin. Karena Tuhan tetap mau, rencananya Tuhan tetap jadi bagi Daud. Yang ketiga, kita harus menjaga hati kita. Bagaimana hidup dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhannya itu tetap bersemangat. Ketika ada badai,
kita tetap tenang. Ketika ada pergumulan kita harus tetap tenang. Jaga hati. Bisa damai sejahtera dengan Tuhan kalau damai sejahtera kita dengan sesama itu terpelihara. Ketika sudah dikembalikan yang hilang, kita harus tetap rendah hati. Jangan kita angkuh. Jangan terlalu menganggap suci, tetapi tetap waspada agar kita tidak mengalami siklak lagi. Saudara, ketika saudara dipulihkan kembali, ya, kemudian kita harus tetap waspada. Sebagai ayat penutup, saya undang pemusik. Mari kita baca dari 2 Samuel 5 ayat 17. Boleh Ibu Wisyo bantu saya? Dua Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Saudara perhatikan baik-baik. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanannya. Mana itu kubu pertahanan? Bersama dengan Tuhan. Kita ketika ada masalah bukan kita kemudian mencari jalan keluar yang lain, tapi kita mencari tuntunan Tuhan. Saudara tidak bisa mencari tuntunan Tuhan itu dalam sekejap. Saudara harus bangun setiap hari. Katakan tadi, tuntunan Tuhan itu bukan audible. Kalau kita mengenal hati Bapa, kita tahu seperti apa Bapa kita. Kita mengerti. Kita mengerti seperti apa Bapa kita. Kita butuh pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan punya pengalaman kalau saudara hanya 1-2 kali. Itu tidak bisa menjadi suatu patokan buat saudara. Saudara juga tidak punya kepastian kalau hanya membaca saja Alkitab tapi tidak melakukannya. Pengetahuan itu penting, tapi pengalaman juga penting. Pengetahuan tentang firman penting, tapi pengalaman berjalan bersama itu juga penting. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Kalau kita tapi pengalaman tanpa pengetahuan itu juga salah. Selalu mengalami pengalaman tapi juga tidak pernah baca firman. Terus dasarnya apa? Begitu. Itu kita akhirnya menjadi nanti orang bilang, dukun ini kah yang bicara atau siapa? Gitu. Karena tidak berdasarkan firman. Tapi kalau firman juga, maksud saya pengetahuan di Alkitab saja tapi kita tidak punya pengalaman, kita menjadi Kristen yang kering. Kalau ditanya dari Kejadian sampai Wahyu, wah dia jago. Tapi hanya pengetahuan, tapi nggak punya pengalaman. Mari pengetahuan dan pengalaman bersama Tuhan kita alami. Sehingga saudara dan saya tidak perlu ikut pengalaman Daud harus ada di Siklak. Tapi kita tahu betul. Daud orang yang diurapi Tuhan. Tuhan sudah janji Daud tahu jadi raja. Tapi karena khawatir dikejar-kejar sama Saul, dia gabung di Siklak. Dia gabung di Siklak. Persoalan baru di Siklak muncul lagi. Tapi saudara lihat rencana Tuhan. Anda mau lari kemana kalau rencana Tuhan buat kita seperti itu? Kembali. Kembali saudara. Itu sifat Allah. Sifat Allah kita. Kita harus mengerti supaya kita bisa mengenal bagaimana mengikuti dalam menghadapi kehidupan ini. Supaya kita sampai pada finish well. Dari awal sampai akhir kita bisa dalam tuntunan Tuhan.
3 hal buat kita pagi ini. Yang pertama adalah kuasai dirimu ketika ada masalah, tetap percaya dan terus berdoa. Dan saudara harus, yang ketiga yang terakhir adalah saudara harus menjaga hatimu. Biar firman Tuhan akan menuntun kita untuk menghadapi hari-hari baru kita. Mari kita bangkit berdiri.